Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Azhara dari kelas B1. Saya di sini akan menjelaskan seputar tentang teknologi informasi, yaitu sebagai berikut. Latar belakang dari teknologi informasi. Istilah teknologi informasi populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi dikenal dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing. Sementara menurut Kamus Oxford pada tahun 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata, bilangan, dan gambar. Menurut Martin pada tahun 1999 mengatakan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tapi mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Menurut Lucas pada tahun 2000, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirim informasi dalam bentuk elektronik, mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca berkode, perangkat lunak, pemproses transaksi, perangkat lunak lembar kerja, worksheet, dan peralatan komunikasi, dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi. Informasi tersebut saya mengambil dari blog ngarburi.wordpress.com. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi. Manfaat teknologi dalam dunia pendidikan, yang pertama itu menambah informasi. Maksudnya, manfaat pertama penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas, selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update, sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih, terlebih variatif dan modern. Yang kelima, ada meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun, di sisi lain Anda harus tetap mengawasi anak-anak saat memanfaatkan teknologi. Karena mudahnya informasi yang mudah diakses di teknologi tidak hanya informasi positif, tetapi juga informasi yang negatif. Data tersebut saya dapat dari blog setiapprima.ac.id. Yang selanjutnya itu ada kendala atau masalah. Kendala penerapan TIK di bidang pendidikan antara lain disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan TIK di bidang pendidikan, merupakan permasalahan awal yang harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Karena tanpa adanya infrastruktur,
yang mendukung, maka penerapan TIK di bidang pendidikan hanya akan menjadi impian semata. Infrastruktur merupakan komponen yang sangat penting yang berfungsi sebagai modal awal dan utama dalam penerapan TIK di bidang pendidikan. Pada saat ini, terdapat kecenderungan bahwa hanya daerah tertentu saja yang mendapatkan akses TIK. Hal ini dikarenakan masih banyak daerah yang bahkan untuk memiliki akses telepon saja tidak ada, apalagi akses untuk menghubungkan ke internet. Padahal sesungguhnya banyak sekali potensi sumber daya manusia unggul yang dimiliki oleh daerah tersebut. Jika hal ini terus berlangsung seperti ini, maka dikhawatirkan bahwa potensi sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut akan terhubung dengan percuma dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya. Kendala lainnya yang perlu diselesaikan adalah ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran. Ketidaksiapan ini dikarenakan pola kebiasaan pembelajaran yang masih belum menganggap penting peranan TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mereka cenderung sudah merasa puas akan materi yang telah diberikan oleh pengajar secara langsung, sehingga menyebabkan mereka tidak mau atau malas untuk mencari informasi tambahan yang ada di internet. Walaupun sarana dan infrastruktur sudah mendukung dalam penerapan TIK, terkadang kendala ini jauh lebih susah untuk dipecahkan daripada tidak adanya infrastruktur yang mendukung TIK. Hal ini karena biasanya lebih susah untuk mengubah pola tingkah laku atau kebiasaan dari seseorang. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran diri setiap individu pembelajar untuk memanfaatkan dan menerapkan TIK dalam metode pembelajarannya. Materi tersebut saya ambil dari blog ipmapsumsel.kemendikbud.go.id. Dan selanjutnya itu ada solusi. Solusi dari masalah ini sebaiknya lebih diperhatikan oleh pihak yang berwenang tentang infrastruktur TIK untuk sarana pembelajaran agar memudahkan bagi mereka mendapatkan informasi atau materi yang lebih luas lagi. Kesimpulannya yaitu TIK sangat penting bagi pendidik di era sekarang ini karena semua sumber pengetahuan lebih dominan berada pada teknologi atau internet dibandingkan dengan surat kabar atau majalah. TIK juga lebih memudahkan para guru untuk memberi materi sehingga bisa belajar melalui jarak jauh dan memudahkan siswa untuk memberi tugasnya dan mengumpulkannya, apalagi di masa COVID seperti ini yang tidak boleh melakukan kegiatan belajar mengajar. Mungkin sekian dari saya tentang informasi teknologi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.